Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah pertanda. Maka setidaknya sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan untuk teman-teman semua yang like, subscribe, dan komentar agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan juga disehatkan badannya. Dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, rumah seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan ketenangan, karena disitulah tempat berkumpulnya keluarga, tempat datangnya keberkahan, dan turunnya rizki dari Allah. Namun tanpa kita sadari, sudah bekerja keras, sudah berusaha maksimal, tetapi rizki tetap saja terasa sempit. Lantas apa masalahnya? Apa penyebabnya? Padahal dalam Islam, rizki tidak hanya ditentukan oleh usaha, tetapi juga oleh keberkahan. Dan ini adalah nilai yang paling penting. Tanpa kita sadari, ada hal-hal di dalam rumah yang bisa menjadi penyebab terhalangnya keberkahan tersebut. Bukan sekedar benda secara fisik, tetapi juga kebiasaan dan suasana yang ada di dalam rumah. Di dalam video ini, kita akan membahas 6 benda yang tidak boleh ada di dalam rumah, karena bisa membuat rezeki kita terasa sempit. Mari kita bahas. 1. Gambar atau hiasan bernyawa yang berlebihan. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat gambar atau patung makhluk bernyawa. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa hal ini penting? Karena malaikat adalah pembawa rahmat. Jika malaikat tidak masuk, maka keberkahan di dalam rumah bisa berkurang. Namun bukan berarti semua gambar dilarang secara mutlak. Pada zaman dahulu, orang-orang terdahulu membuat gambar atau patung layaknya diagungkan atau bahkan mungkin disembah. Hal itulah yang dikhawatirkan di kemudian hari. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan hal seperti ini. Apabila kita memajang foto-foto keluarga, itu diperkenankan asal tidak berlebihan. Tentunya tidak mengundang ain bagi tamu yang masuk ke rumah. Namun yang lebih ditekankan di sini adalah seperti patung-patung atau gambar binatang-binatang lain. Segala hal yang berlebihan dan diagungkan sebaiknya dihindari. Rumah yang sederhana dan bersih dari hal-hal yang menghalangi rahmat tentunya lebih dekat kepada keberkahan. 2. Barang dari hasil yang tidak halal. Ini adalah salah satu penyebab terbesar sempitnya rezeki. Harta yang tidak halal bisa berupa hasil penipuan, riba, korupsi, atau usaha yang tidak sesuai dengan syariat. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa makanan dan harta yang haram dapat menghalangi doa. Ketika harta haram masuk ke dalam rumah, maka keberkahan pun akan hilang. Mungkin secara jumlah terlihat banyak, tetapi tidak membawa ketenangan. Karena itu penting untuk memastikan bahwa apa yang kita bawa ke rumah adalah rezeki yang halal. 3. Rumah yang jarang digunakan untuk beribadah.
Bayangkan bagaimana rumah yang rasanya seperti kuburan. Itu adalah rumah yang jarang dilantunkan suara Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Tidak melakukan sholat di rumah, entah itu sholat wajib bagi wanita ataupun sholat sunnah bagi pria. Tidak ada zikir, yang ada hanya keributan setiap harinya di dalam rumah tersebut. Karena tentunya aura rumah yang semakin panas, karena tidak ada doa-doa ataupun zikir serta bacaan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan." Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai rumah kita tidak ada ibadahnya dan kehilangan kehidupan ruhani. Maka agar rumah menjadi penuh dengan keberkahan, mulailah untuk dirikan sholat. Dirikan sholat sunnah di rumah bagi laki-laki, baik ayah maupun anak laki-laki. Sholat wajib dan sholat sunnah bagi wanita, baik ibu ataupun anak perempuannya. Bacaan Al-Quran dan memperbanyak zikir dan doa. Dengan begitu, tentunya rumah akan dipenuhi cahaya. Dalam beberapa hadis atau riwayat dijelaskan, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, cahayanya menembus langit. 4. Dendam dan permusuhan di dalam rumah. Tidak semua yang menghalangi rezeki itu berbentuk benda. Ada juga yang berupa suasana hati. Rumah yang dipenuhi dengan pertengkaran, kebencian, saling menyakiti, atau bahkan sesama sanak saudara tidak saling tegur sapa selama lebih dari 3 hari. Tentunya hal ini akan menghilangkan keberkahan dalam rumah. Hati yang penuh dendam membuat hidup terasa sempit. Maka bagaimana kita menanganinya? Mulailah untuk senantiasa beristighfar minimal 1 hari 70 kali. Secara perlahan itu akan melembutkan hati kita. Belajar untuk saling memaafkan, menjaga hubungan, dan ciptakanlah kedamaian. Rumah yang damai adalah tempat turunnya rahmat Allah. Sebuah hal yang mustahil apabila di dalam rumah tersebut terjadi pertikaian, lantas rezekinya datang secara luas. 5. Sifat kikir dan kurang bersedekah. Banyak orang ingin rezekinya bertambah, tetapi justru pelit untuk berbagi. Padahal dalam Islam, sedekah sebagai pembuka rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah. Sifat kikir justru menjadi penghalang keberkahan, sedangkan berbagi akan membuka pintu rezeki. Maka jika ingin rumah penuh dengan keberkahan, mulailah membiasakan diri untuk bersedekah. Setidaknya Rp1.000 setelah sholat subuh. Membantu orang lain dan berbagi dengan yang membutuhkan. 6. Kebiasaan lalai dan maksiat. Ini adalah hal yang terakhir yang sering kita tidak sadari. Kebiasaan bermaksiat di dalam rumah, seperti ucapan kotor, tontonan yang tidak baik, meninggalkan sholat atau musik, serta hiburan yang melalaikan secara berlebihan. Maksiat tentunya membuat kita jauh dari rahmat Allah. Semakin banyak maksiat, tentunya semakin sempit keberkahan hidup. Sebaliknya, rumah yang dijaga dari maksiat akan lebih mudah mendapatkan pertolongan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, rezeki bukan soal jumlah. Rezeki adalah tentang keberkahan.
Bisa jadi dengan kesederhanaan kita, rahmat dan keberkahan Allah lebih luas di dalamnya, sehingga kita selalu merasa cukup. Banyak harta ataupun sedikitnya harta, yang membedakan adalah pada nilai keberkahannya. Dan keberkahan itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam rumah kita. Jika kita ingin rezeki yang lapang, maka jangan hanya fokus pada usaha dunia. Perbaiki juga keadaan rumah kita. Singkirkan hal-hal yang menghalangi rahmat Allah. Hadirkan nilai ibadah, hadirkan kebaikan. Karena rumah yang diberkahi akan menjadi sumber kebaikan bagi seluruh penghuni rumah. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, berkahilah rumah kami. Jadikanlah rumah kami tempat yang penuh dengan ibadah, penuh dengan ketenangan, dan penuh rahmat. Jauhkan kami dari rezeki yang tidak halal, dan lapangkan rezeki kami dengan keberkahan. Satukan hati kami dalam kebaikan, dan jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.